kelas 4 IPDK. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah biomekanika tentang gerak. Pengertian biomekanika olahraga adalah ilmu menerapkan prinsip-prinsip mekanika terhadap struktur manusia pada saat melakukan olahraga. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan, salah satu cabang ilmu fisika, dengan ilmu biologi dan fisiologi yang menyangkut tubuh manusia dan berhubungan tubuh makhluk hidup. Biomekanika olahraga mesti bentuk: yang pertama ada pemilihan teknik, yang kedua ada modifikasi teknik, yang ketiga ada mengamati kesalahan dan mengidentifikasi kesalahan. Selanjutnya ada mekanika olahraga. Pengetahuan mekanika performance lebih baik. Yang kedua, prinsip mekanika merupakan aturan dasar yang mengatur aksi atlet, contoh loncat indah atau gaya gravitasi atau bulat, membutuhkan keseimbangan. Yang terakhir adalah dipakai dalam memperbaiki efisiensi peralatan olahraga, contoh sepatu, peralatan keselamatan dan olahraga. Ada berat tubuh menunjukkan besaran tarikan gaya gravitasi pada tubuh dan sebaliknya. Tarikan tubuh terhadap permukaan bumi. Yang kedua, menarik tubuh ke bawah, begitu pula tubuh menarik bumi ke atas. Ketiga, ada berat dalam jumlah unsur suatu objek yang dipengaruhi gaya tarik bumi atau gravitasi. Yang kedua ada massa. Massa adalah jumlah unsur suatu objek. Jika benda mempunyai massa, maka dapat menarik benda lain yang memiliki massa. Berat dan massa. Gaya gravitasi bumi semakin dekat, intinya semakin besar. Contoh, atlet yang berada di ekuator sedikit lebih ringan dibanding di kutub. Massa tubuh tetap konstan, tetapi berat tubuhnya bisa berubah-ubah. Selanjutnya ada inersia atau kelembaban. Berarti tahanannya menghambat atau mengubah gerak suatu benda. Inersia menggambarkan kecenderungan suatu benda untuk terus melakukan apa saja yang sedang dilakukan. Hukum Newton 1. Inersia atau sama dengan kelembaban. Benda bersifat mempertahankan keadaan. Semua benda atau objek akan bergerak bila ada gaya force yang mengakibatkan pergerakan. Massa dan inersia. Semakin besar massa dan berat tubuh atlet, semakin besar tekanan yang menghambat gerakannya. Inersia dianggap melawan pada saat atlet bergerak dan menjadi kawan pada saat gerak. Hal ini terjadi juga pada gerakan rotasi, contoh golok klub ketika diayunkan. Ini ada speed atau percepatan, acceleration, dan velocity. Contoh, seorang pelari 100 meter dalam waktu 10 detik dapat disimpulkan kecepatan rata-rata 35 km per jam. Percepatan beraturan, uniform acceleration, dan deselerasi beraturan, uniform deceleration, tidak sering terjadi pada olahraga, contoh loncat indah dan senam. Velocity berarti menggambarkan speed dan arah, direction, contoh 20 mph arah selatan. Selanjutnya ada center of gravity, keseimbangan dan stabilitas. Tubuh manusia terdiri dari substansi yang berbeda seperti tulang, otot, lemak, dan sebagainya. Gaya tarik bumi akan menarik atlet pada titik berat. Bumi akan menarik makhluk tubuh yang lebih berat. Ini berarti titik berat atlet tidak selalu sama dari berbagai permukaan tubuh atlet. Yang pertama ada mencari lokasi titik berat badan. Pada posisi anatomis terletak di sekitar 1 inci dari pusar. Pada wanita sedikit lebih rendah. Yang kedua, memindahkan titik berat badan. Jika atlet bergerak kemudian menggerakkannya tungkainya ke depan saat langkah, maka titik berat akan berpindah ke arah yang sama. Bila menggerakkan lengan tungkai, maka perpindahan
akan lebih jauh karena masanya juga lebih besar. Jadi, dengan titik berat tergantung pada seberapa besar dan jauh massa tubuh. Adalah keseimbangan dan stabilitas. Dua istilah yang sama tapi memiliki arti yang berbeda. Keseimbangan berkaitan dengan koordinasi dan kontrol. Lawan yang dihadapi atlet ketika mencoba mempertahankan keseimbangan adalah gaya eksternal, gravitasi, gesekan, tekanan udara, dan gaya lawan. Stabilitas berkaitan dengan seberapa besar tekanan yang diciptakan untuk melawan gangguan terhadap keseimbangan. Semakin stabil atlet, maka semakin besar tekanan yang diciptakan untuk mengatasi gaya yang mengganggunya. Contoh yang stabilitas. Pertama, stabilitas meningkat bila ukuran bidang tumpuan diperluas. Kedua, ada stabilitas meningkat bila garis gravitasinya jatuh di dalam bidang tumpuannya. Stabilitas meningkat bila titik berat badannya direndahkan. Stabilitas meningkat bila bidang tumpuannya diperluas searah dengan gaya. Stabilitas meningkat bila garis gravitasinya dipindahkan ke arah datangnya gaya. Stabilitas berbanding lurus dengan massa tubuh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.